Fakta memalukan kapal pembawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver aid to Gaza, you may do so through the established channels. Please change your course toward the port of Ashdod, where the aid will undergo a security inspection and then be transferred into the Gaza Strip. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, Israel menahan sekitar 470 aktivis pro-Hamas yang berlayar menuju Gaza menggunakan sekitar 41 kapal. Nah, penahanan ini dilakukan untuk membawa para aktivis ke wilayah Israel, yakni ke kota Ashdod, untuk kemudian dideportasi. Mereka akan dicatat identitas diri mereka akan dibantu untuk kembali pulang ke negara mereka masing-masing atau ke negara tujuan yang mereka pilih. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa lihat video polisi Israel yang membantu evakuasi dari kapal-kapal yang merapat ke pelabuhan Ashdod. Anda bisa lihat di sini bagaimana Israel memperlakukan para pendukung Hamas ini dengan sangat manusiawi. Even during Yom Kippur, when since the morning hours of one of the most sacred Jewish holidays, our police officers are not just protecting the streets, several hundreds of them are right here in the port of Ashdod as part of the chain of Israeli agencies facilitating the safe deportation of provocative vessels who try to enter a combat zone where terrorists are still holding innocent civilians hostages. Our officers have been focused on making sure that these individuals are properly processed, identified before being safely transferred and deported back to Europe. If any actual aid is located on these boats, it will be delivered to Gaza through the proper channels, as was originally offered to this group seeking to apparently grow their social media following. Dan jika Anda melihat ketika tentara Angkatan Laut Israel menaiki kapal-kapal aktivis ini, mereka melakukannya juga dengan tanpa kekerasan. Namun narasi yang digunakan adalah para aktivis ini ditawan, para aktivis ini diculik, para aktivis ini disandra. Tentu saja terminologinya itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena memang jelas ya Bapak Ibu, Israel melakukan blokade laut di sekitar perairan laut Mediterania yang menuju Gaza. Bapak Ibu, Israel melakukan blokade atas perairan di sekitar Gaza, yakni Samudra Mediterania. Mengapa Israel melakukan blokade? Karena di Gaza yang menang pemilu pada tahun 2006 adalah Hamas, yang justru menjadikan Gaza itu sebagai basis terorisme. Sehingga pada Januari 2009 Israel melakukan blokade atas Gaza. Blokadenya mencegah penyelundupan senjata, mengatur pergerakan masuk dan keluar ke wilayah Gaza untuk menghindarkan teroris, dan juga untuk memaksa Hamas ini tidak bisa bergerak secara leluasa. Karena apa Bapak Ibu? Karena Hamas ini adalah organisasi teroris, bukan pemerintahan biasa-biasa saja. Nah, jelas sekali bahwa blokade yang dilakukan oleh Israel itu disampaikan secara resmi kepada dunia internasional. Sehingga bisa dikatakan bahwa dunia internasional tahu bahwa Israel menerapkan blokade.
Karena itulah ketika aktivis-aktivis pro Hamas ini datang menggunakan kapal untuk merangsek masuk ke Gaza, artinya apa Bapak Ibu? Artinya mereka ingin melanggar blokade yang diakui oleh hukum internasional. Bapak Ibu, secara hukum internasional, ketika bangsa-bangsa, negara-negara mengetahui ada blokade di wilayah Gaza dan warga negara yang berbendera negara-negara asing memasuki Gaza dan membawa aktivis-aktivis pro Hamas dari sejumlah negara, hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya blokade. Sehingga Israel tidak bisa disalahkan jika menangkap mereka. Karena apa? Karena secara hukum, ini saya bacakan hukumnya, Manual Newport di poin 7.4.7 ayat yang ketiga, serta Manual San Remo Aturan 98. Jika kapal-kapal ini masuk dengan sengaja untuk melanggar blokade, membuka blokade, maka mereka melanggar apa yang hukum yang tadi saya katakan. Karena apa? Karena Israel sudah mengumumkan ada blokade. Jadi bisa dibilang Bapak Ibu semua bahwa awak kapal, peserta yang ada di atas kapal dengan sadar dan tahu bahwa mereka ingin melanggar blokade. Dan kalau mereka ditangkap, itu adalah konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Dan memang kan niat mereka adalah untuk melanggar blokade yang diterapkan Israel. Nah, yang menarik Bapak Ibu semua, Anda bisa lihat, ternyata ketika juru bicara kepolisian Israel naik ke atas kapal yang mengklaim membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza, tidak ditemukan bantuan kemanusiaan apapun di atas kapal tersebut. I'm sure you guys can guess where I am because it's pretty much an empty room. That's right, I'm inside one of the vessels, one of the largest vessels to come in this Yom Kippur flotilla. And while we're processing this boat, there's one thing missing, guys. All this aid that they were supposed to bring into Gaza, which explains one thing to me, I'm sure it explains to you, that when we and multiple other countries offered them to take this aid and bring it to the Gazans, we could facilitate its safe arrival, they flat out rejected it. And now we know why, because it was never about bringing aid to Gazans, but it was all about the headlines and the social media followings. Jadi bantuannya kemana? Bantuannya apa? Ini hanya cari sensasi saja, Bapak Ibu semua. Nah, untuk WNI yang ikut di kapal, namun tidak masuk ke wilayah perairan yang memang bisa dicegat oleh Angkatan Laut Israel. Kenapa Muhammad Hussein ikutnya ke kapal pemantau? Mengapa kapal Wanda Hamidah dikatakan tidak diizinkan oleh Nusantara, kapal Nusantara untuk masuk ke wilayah Gaza? Sebetulnya keduanya itu kalau mau pindah kapal, mau ikut ke kapal yang memang ditujukan untuk sampai ke perairan dekat Gaza yang bisa dicegat oleh IDF, bisa saja mereka memang sudah dari awal berada di kapal-kapal yang tujuannya seperti itu. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Alasannya jelas Bapak Ibu, takut ditangkap IDF, takut ditangkap dan diproses oleh IDF. Kenapa takut? Satu, kalau Muhammad Hussein kan dulu sudah pernah ditolong oleh IDF ya. Sudah pernah dibantu dievakuasi bersama keluarga. Dan kalau Wanda Hamidah, dia kan tidak mengakui Israel. Jadi dia pasti malu lah. Data dirinya ada di pemerintah Israel. Dan dipulangkan gratis lagi oleh pemerintah Israel. Jadi jelas saja pasti malu lah mereka berdua itu ikut ke kapal yang akan masuk ke wilayah Gaza. Jadi mereka hanya berlayar, tidak sampai ke wilayah yang memang bisa didatangi oleh kapal IDF. Dan mereka hanya habis itu mereka bilangnya nggak bisa masuk. Mereka hanya di kapal pemantau dan sebagainya. Lalu pulang ke Indonesia. Jadi intinya apa Bapak Ibu semua?
Ini hanya aksi sensasi belaka. Saya harus mengatakan hal ini agar Anda juga mengerti bahwa jika Anda serius menolong orang Gaza, maka Anda harus mendukung anti-terorisme. Karena orang Gaza itu penderitaannya disebabkan oleh kelompok teror. Belajar sejarah dulu. Belajar supaya Anda ngerti dan tidak mempermalukan diri Anda sendiri. Damai hanya bisa ada dan terwujud jika ada kebenaran. Tanpa kebenaran tidak mungkin ada damai. Tanpa kebenaran tidak mungkin terjadi apa yang Anda semua rindukan, yakni dunia yang lebih damai. Damai hanya bisa tanpa teroris. Jika masih ada teroris, gimana bisa damai? Mikir Mbak Wanda, mikir dong Mas Hussein. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers.